Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Sehat semua ya? Puji Tuhan. Hari ini saya ada di lereng Gunung Merbabu. Nah, situasinya juga tidak beda sama yang kemarin. Kalau yang kemarin dia memang lebih pekat ya kabutnya. Ini juga ada kabut tapi tidak terlalu pekat. Jalan ya? Kayaknya saya salah jalan ini. Tapi nggak apa-apa, masih bisa tetap masih bisa tembus. Tadi saya dari Kopeng, kami ada meeting berapa orang, dan untuk rencana saya mengikutkan mereka dalam kelas MMK menjadi murid Kristus di Semarang, supaya kehidupan mereka juga boleh dipulihkan Tuhan dan kehidupan mereka tentunya bisa lebih baik ke depan. Mungkin yang buat anak-anak Tuhan di sini ya belum tahu apa itu MMK, kelas seperti apa sih MMK? Bisa hubungi saya di 081225198945. Ayo ikut kelas MMK supaya merasakan pemulihan dari Tuhan dan kehidupan kamu bisa jauh lebih baik tentunya ke depan. Nanti saya bantu untuk kalian bisa masuk di kelas yang diadakan di Semarang. Ini kita masuk di desa Sumogawe. Wah, ini ada kendaraan juga dari depan. Salah satunya harus ada yang mengalah nih. Memang kalau jalan di dusun biasanya sempit. Nah, ini mobilnya kayaknya juga dia membawa muatan yang lebih. Bawa muatan lebih, terus memenuhi jalan jadinya. Saya harus ngalah. Bersama Tuhan selalu penuh sukacita.
Oh, puji Tuhan tidak terlalu berkabut. Ada kabut tapi tipis-tipis, tipis banget. Sebenarnya kami pelayanan tiap hari, cuma saya jarang upload aja. Tiap hari juga pasti ada pelayanan. Entah itu mendoakan orang sakit, atau melayani konseling, atau ada orang minta doa pelepasan. Ada saya bahkan juga kita juga menginjil, menangkan jiwa bagi Tuhan. Senang sekali rasanya bekerja jadi alat Tuhan, begitu senang sekali. Ada sukacita yang tidak bisa kita bayar, tidak bisa dibeli. Rasa sukacitanya itu tidak ada rasa capek. Rasa capeknya nanti kalau sudah di rumah, sudah di tempat tidur, baru terasa capek. Tapi besok paginya segar kembali. Dan saya percaya itu semua karena Tuhan. Saya di usia yang tidak muda lagi, tapi saya penuh sukacita. Saya senang Tuhan mau memakai saya menjadi alatnya. Selain kita renovasi gereja, kita ada pelayanan yang pemulihan jiwa juga iya, menangkan jiwa juga iya. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidup kita tidak berarti kalau kita tidak bisa memberkati orang lain. Hidup harus menjadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Kalau kita hidupnya hanya untuk diri kita sendiri, hanya untuk keluarga kita sendiri, buat apalah jadi pengikut Yesus kalau kayak begitu? Sia-sia. Apa yang kita cari? Kalau cuma harta dunia akan dimakan ngengat, carilah harta yang tidak dapat dimakan ngengat. Ayo, hidup harus jadi berkat. Ayo melayani Tuhan. Setiap kita diberi talenta, jangan menjadi hamba yang jahat, yang mendapat 1 talenta kemudian dikuburnya talenta itu. Ayo jadi berkat. Setiap dari kita punya talenta yang Tuhan beri. Melayani tidak harus di gereja. Ayo mulai melayani. Tuhan perlu kita-kita ini untuk jadi alat Tuhan. Karena kuasa Tuhan itu tidak bisa bekerja langsung secara langsung kepada manusia kalau kita tidak mau menjadi alat Tuhan. Tuhan butuh kita untuk jadi alatnya. Melalui kita, kuasa itu bekerja. Jangan hanya mencari harta dunia. Ayo jadi alat Tuhan, melayani Tuhan. Minta sama yang punya supaya dia menjadikan kamu pekerjanya. Tuhan menelisik hati, tidak pernah memandang rupa kita. Tuhan tidak pernah memandang pendidikan kita, pangkat kita, jabatan kita, status sosial kita, harta kita. Tidak. Tuhan itu menelisik hati kita. Tuhan itu melihat hati kita. Tuhan butuh kerendahan hati kita untuk datang pada Dia, untuk meminta pada Dia. Tuhan mencari orang-orang yang rendah hati untuk dipakai Dia, untuk menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan tidak mencari kita untuk mencari harta dunia, tidak. Janganlah menjadi hamba mamon. Kamu akan binasa.
Kalau kamu punya harta yang banyak, pakailah untuk kemuliaan nama Tuhan. Salurkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Waktu Tuhan sudah semakin dekat. Jangan simpan harta, akhirnya harta itu menjadi bumerang nanti buat kita. Yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kita mati, kita nggak bawa apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Kita mati, kita nggak bawa apa-apa. Jangan simpan harta, jadi orang kaya, berbagilah. Bantulah orang yang kurang. Berbantulah orang yang membutuhkan. Pakailah untuk kemuliaan nama Tuhan. Salurkan buat hamba-hamba Tuhan yang butuh untuk pelayanan. Jangan disimpan. Kalau Bapak Ibu Saudara berkenan menyalurkan bantuannya untuk kemuliaan nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara bisa transfer ke rekening saya ini, di bawah ini. Karena selain renovasi gereja, kami juga ada membantu juga murtadin-murtadin yang hidupnya susah. Kami bantu juga untuk pemulihan jiwa juga iya. Semuanya dalam pelayanan tuh butuh duit. Kami masih membutuhkan bantuan dari Bapak Ibu Saudara untuk membantu kami dalam pelayanan-pelayanan ini. Yang mementingkan kepentingan diri dan keluarganya sendiri. Hati-hati, hati-hati. Karena bantuan yang donatur berikan itu bukan untuk kita pribadi. Ingat itu. Bagi hamba Tuhan yang melayani, hati-hati saudaraku. Aku ingatkan saudara, sadar. Jangan dipakai untuk kepentingan pribadi. Karena banyak hamba Tuhan yang selubungkan pelayanan untuk mencari kepentingan pribadi. Ada beberapa murtadin juga yang seperti begitu, mencari kepentingan pribadi. Cari duit, cari kekayaan untuk diri sendiri. Hati-hati. Kamu sudah jauh dari hadirat Tuhan. Kamu sudah jadi hamba mamon. Kembali. Bertobat, kembali. Tuhan mengasihimu. Tuhan mau mengampunimu kalau kamu sungguh-sungguh bertobat. Kembalilah. Tuhan berdiri dengan tangan terbuka menanti pertobatanmu. Kembali. Karena sekarang waktunya semakin dekat. Waktu Tuhan datang semakin dekat. Justru yang setan menjadikan sasarannya adalah hamba-hamba Tuhan. Anak-anak Tuhan itu yang menjadi sasaran utama. Karena di luar Kristus nggak ada keselamatan. Dia tahu bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Makanya yang dia serang adalah anak-anak Kristus. Pengikut-pengikut Yesus Kristus itulah yang diserang dia. Sudah banyak duit, perzinahan terjadi. Waktu masih susah hidupnya, setia. Tapi begitu banyak duit, wow. Sudah jadi hamba mamon, hamba persinahan.
Ayo bertobat, kembali pada Tuhan, kembali. Jalanmu sudah sesat, ayo kembali. Cari jalan yang terang, ayo kembali. Bertobatlah. Saya tidak bisa ketemu Bapak Ibu Saudara secara langsung. Saya hanya bisa teriak-teriak lewat video ini. Karena saya mengasihi Bapak Ibu Saudara. Sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara, apalagi Bapak Surgawi. Dia lebih-lebih lagi mengasihi Bapak Ibu Saudara. Dia menunggu dengan tangan terbuka pertobatanmu. Yang mungkin saat ini hamba Tuhan tetapi banyak uangnya, penuh arogansi, kesombongan. Tunduklah pada Tuhan. Tuhan membutuhkan orang-orang yang rendah hati. Puji Tuhan, ini kayaknya saya sudah mendekati jalan raya kayaknya. Sudah di bawah, sudah lebih terang, tidak ada kabut lagi. Tadi di atas hujan, tapi di bawah ini kok nggak ada hujan ya. Di depan saya ada satu anggota tim kita. Anak ini mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teologi juga. Diputar jalannya ini masuk dusun yang lain lagi. Saya belum dapat jalan raya, masih jauh. Jalannya sempit sekali, ini hanya bisa dilewati satu kendaraan. Oke Bapak Ibu Saudara, laporan saya hari ini dari lereng Gunung Merbabu. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah menonton video ini. Jangan lupa bantu share ya, supaya banyak orang yang bisa menonton video kami. Dukung kami terus dengan like dan subscribe.
karena saya lihat semakin banyak yang unsubscribe ya, sehingga subscriber dari channel saya itu semakin berkurang dan berkurang. Entah kenapa, saya nggak paham. Tapi saya nggak tahu ya kok bisa begitu ya. Mungkin ada yang pintar IT mungkin yang bisa membantu saya. Bisa hubungi saya di 081225198945. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua.